Sudah terlihat di Sudah terlihat Ibu, silakan dimulai. Oke, baik. Om Swastiastu. Selamat, selamat apa nih? Sudah mau sore ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Habis liburan harusnya sehat ya? Harusnya. Oke, hari ini kita bertemu lagi. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena telat sekitar 15 menit ya. Karena ada sesuatu dan lain hal. Terima kasih sudah menunggu. Untuk pertemuan hari ini kita akan lanjut. Sebenarnya untuk topiknya di pertemuan Ibu sebelumnya sebenarnya ini sudah terbahas, ya, sudah sedikit terspill dan lain-lain. Udah ujian blog belum? Belum ya? belum Ibu diundur jadi tanggal 6 April yang Oh, sehingga sekarang ini dibawa maju jadinya. oh iya, kemarin diminta maju ya jadwalnya. Oke. Eh, Kita langsung saja ya materinya sedikit sih sebenarnya karena hanya bercerita tentang patogenesis ya, perubahan dari jaringan sendiri. Oke, eh, topik hari ini yaitu tentang patogenesis perubahan jaringan akibat mekanisme spesifik dan non-spesifik. Kalau bercerita tentang ini berarti kita akan membahas bagaimana tubuh itu akan merespon cedera ataupun infeksi melalui sistem imun. Ya, di blog sebelumnya kan Ibu sudah sempat membahas bahkan lebih rinci tentang sistem imun uh, innate dan juga adaptif. Kemudian di sini juga kita akan membahas bagaimana respon tersebut itu menyebabkan yang namanya perubahan jaringan. Oke, terlihat di layar? Apakah sudah terganti? Sudah, Ibu. Oke, Sudah oke. Tujuan pembelajaran dari topik ini yaitu memahami yang namanya sistem imun. Tadi Ibu sudah katakan yang non-spesifik dan spesifik. Kemudian menjelaskan mekanisme dari inflamasi, mengidentifikasi bentuk dari adaptasi sel, kemudian membedakan cedera reversible dan juga irreversible, dan menjelaskan apa itu apoptosis dan nekrosis. Nah, sistem imun sendiri adalah mekanisme pertahanan tubuh ya seperti yang sudah kita ketahui bersama. Pertahanan tubuh terhadap yang namanya zat asing yang tidak dikenali oleh tubuh yang berpotensi menimbulkan penyakit dan juga kerusakan. Yang dimana prosesnya diawali dengan antigen masuk, kemudian dikenali oleh sistem imun melalui komponen-komponennya, kemudian terjadilah aktivasi dari respon imun. Selanjutnya yaitu proses eliminasi patogen, sehingga hasil proses tersebut akan terjadilah yang namanya perubahan jaringan. Jenis sistem imun kita sudah tahu ada yang innate, kemudian ada yang adaptif. Kalau yang innate itu responnya cepat, tidak spesifik dan tidak ada yang namanya memori, sedangkan kalau yang adaptif itu dia lebih lambat, tetapi spesifik terhadap antigen dan juga memiliki yang namanya memori. Patogen sendiri, peran dari patogenesis sendiri itu untuk melindungi tubuh dari infeksi, kemudian mengaktifkan inflamasi, kemudian berkontribusi terhadap kerusakan jaringan jika respon tersebut dianggap berlebihan oleh tubuh. Nah, ini adalah sistem limfatik sebagai komponen dari sistem imun. Jadi, sistem limfatik ini adalah bagian dari sistem imun yang berfungsi sebagai jalur transportasi sel imun. Kemudian tempat penyaringan dari patogen, dia juga sebagai lokasi dari aktivasi respon imun. Jadi kalau kemarin kan kita sudah bahas tentang darah ya, eh, Ibu umpamakan seperti ini. Kalau darah itu
adalah jalan raya ya. Sedangkan kalau sistem limfatik ini kayak pos-posnya gitu. Jadi ada komponen-komponennya. Bisa dilihat kita mulai dari pembuluh limfa yang bagian bawah ini. Dia akan mengalirkan cairan limfa dari jaringan kembali ke darah. Dia akan arahnya ini satu arah ya, dia akan menuju jantung. Dia mengandung yang namanya limfosit, antigen, dan juga sisa-sisa metabolisme. Kemudian ada cairan limfa. Nah, kalau cairan limfa ini berasal dari eh, interstisial. Fungsinya ini dia akan membawa yang namanya antigen ke kelenjar limfa. Dia juga sebagai media transfer di sel imun. Bisa dianggap sebagai cairan pengantar informasi imun. Kemudian ada yang namanya nodus limfa. Bisa dilihat dia ada di bagian leher, misalnya di gambar di bagian leher, kemudian di bagian ketiak dan juga lipatan paha. Fungsinya dia akan menyaring yang namanya patogen, kemudian tempat aktivasi dari limfosit, kemudian di sini juga terjadi yang namanya presentasi antigen, kemudian aktivasi dari sel T dan juga sel B. Nah, kalau untuk contoh klinisnya itu biasanya itu pembengkakan kelenjar limfa pada saat terjadi yang namanya infeksi. Kemudian ada spleen. Ini biasanya di bagian perut ya, bagian atas ini limfa, spleen atau limfa yang di bagian ini. Fungsinya sendiri dia akan menyaring darah, kemudian menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua, kemudian respon imun terhadap patogen di dalam darah. Kemudian ada tongsil bagian uh, tenggorokan, dia akan menangkap patogen dari udara dan juga makanan. Jadi pertahanan pertama di saluran nafas dan juga saluran cerna. Kemudian ada timus yang warna kuning. Ini terletak di bagian dada, dia tempat untuk maturasi dari limfosit T. Dia seperti yang katakan di pertemuan sebelumnya yaitu eh, fungsinya penting pada masa anak-anak. Nah, kaitan sendiri dengan patogenesis, jadi sistem limfatik ini dia akan membantu mengeliminasi patogen, tapi juga bisa dijadikan sebagai jalur dari penyebaran penyakit. Contohnya metastatis kanker melalui yang namanya limfa, kemudian infeksi menyebar ke kelenjar limfa. Bisa dilihat pada gambar dia pada bagian sistem limfatik ini berperan sebagai jalur transportasi dan juga pusat aktivitas dari sistem imun. Jadi antigen dari jaringan ini akan dibawa melalui pembuluh limfa menuju ke kelenjar limfa, di mana terjadi yang namanya aktivasi dari limfosit sendiri. Nah, selanjutnya sel imun yang telah aktif tersebut dia akan menyebar ke tubuh untuk melakukan perlawanan terhadap patogen. Oke, untuk patogenesis dari eh, paparan patogen sendiri, sebenarnya kalau singkatnya pertemuan hari ini itu seperti ini. Jadi, ketika paparan patogen masuk, akan terjadi aktivasi dari sistem imun, yang mana yang innate dan juga yang adaptif. Jadi, kalau di innate itu makrofag dan juga neutrofil, adaptif itu ada T cell dan juga B cell, mereka akan bekerja, mereka akan terjadi pelepasan mediator inflamasi, ada histamin, sitokin dan juga prostaglandin, akan terjadi yang namanya perubahan jaringan. Untuk apa perubahan jaringan ini terjadi ya? Untuk ada yang namanya adaptasi sel. Akan ada bentuk yang hipertrofi, kemudian hiperplasi, atrofi, dan metaplasi. Metaplasia. Kemudian, jika berhasil, jika proses adaptasi ini berhasil, maka sel akan kembali menjadi normal. Tetapi jika gagal, maka akan terjadi yang namanya cedera sel. Dia akan menuju ke reversible dan juga irreversible. Kalau reversible itu dia bisa dipulihkan. Kalau irreversible dia tidak bisa dipulihkan. Kalau dia bisa dipulihkan berarti dia akan kembali normal. Tetapi kalau dia tidak bisa dipulihkan, dia akan menuju ke kematian sel yang apoptosis maupun
nekrosis. Nanti kita lihat perbedaannya. Apoptosis, kematian sel apoptosis seperti apa dan nekrosis itu seperti apa. Oke, kita bahas dulu di em, yang innate. Jadi, sistem imun bawaan sejak lahir yang memberikan respon cepat terhadap berbagai patogen tanpa mengenalinya secara spesifik. Tidak menunjukkan spesifitas terhadap bahan asing tertentu dan mampu melindungi tubuh terhadap banyaknya patogen. Kemudian tidak memiliki komponen memori sehingga tidak mengenali patogen pada kontak sebelumnya atau dia kalau virus itu datang dengan antigen yang sama dia tidak bisa mengenali gitu. Oh, sorry. Ah, sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Sudah terlihat, Ibu. Oke, komponen utama dari sistem dari innate imun non-spesifik, dia untuk pertahanan fisik dan juga kimia. Di situ ada kulit, ada mukosa dan juga silia. Kulit sebagai penghalang fisik, kemudian mukosa dan juga silia di sini melindungi atau menjebak dan juga menyapu dari kumannya sendiri. Kemudian ada pertahanan kimia, itu ada asam lambung, lisosom. Eh, Kalau asam lambung pH rendah, lisosom dia akan dalam bentuk keringat dan juga sebum untuk pH yang asam. Kemudian pertahanan humoral, sistem komplement untuk membunuh yang namanya bakteri. Kemudian interferon itu ada sinyal-sinyal antivirus, di mana sitokin atau protein ada sitokin, dia akan merilis sitokin dan atau protein penyekat. Kemudian pertahanan seluler akan memfagositosis. Di sini ada makrofag, neutrofil, dia akan memakan kuman tersebut. Kemudian ada juga sel NK, eosinofil dan kawan-kawannya, mereka akan membantu untuk melakukan yang namanya pertahanan. Selanjutnya yaitu adaptif. Nah, kalau yang adaptif itu sistem imun yang bekerja secara spesifik terhadap antigen tertentu dan memiliki memori. Eh, Karakteristik utamanya dia ya berhari-hari ya karena responnya lambat maka dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian spesifik tadi memori dan lain-lain dan juga responnya akan lebih kuat ketika ada yang namanya paparan berulang. Untuk komponen utamanya humoral dan juga seluler di sini merespon patogen di luar sel ada yang bekerja di sini komponen sel B, antibodi, kemudian sel plasma dia akan menetralisir dari si kuman, kemudian aktif di komplement sendiri. Kemudian kalau respon seluler, merespon patogen di dalam sel, di sini ada si sel T helper yang akan meningkatkan respon imun, kemudian ada sel penyaji antigen atau APC, kemudian sel sitotoksin dia akan mengaktifkan sel T sitotoksin. Di sini kalau sel T helper dia meningkatkan respon imun, kalau sel T sitotoksin dia akan uh, melakukan pertahanan dan juga memori. Nah, eh, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya tentang pertahanan, garis-garis pertahanan di lini satu, lini 2, dan juga lini 3. Jadi mungkin secara singkatnya dalam tabel ini dijelaskan bahwa untuk pertahanan
Satu, garis pertahanan satu itu jenis imunitasnya yang innate, dua juga sama. Kalau tidak sanggup di fagositosis, tidak sanggup dibunuh, tidak sanggup dieliminasi, maka akan masuk ke pertahanan ketiga, yaitu masuk ke jenis sistem imun adaptif yang akan bekerja di sini. Kemudian untuk mekanisme kerjanya, kalau di garis pertahanan satu, dia akan menghalangi masuknya yang namanya patogen secara fisik dan juga kimia. Kalau di pertahanan dua, dia menghancurkan patogen yang lolos dari pertahanan pertama tadi melalui yang namanya fagositosis dan respon inflamasi. Kemudian kalau di pertahanan tiga, mekanisme kerjanya dia akan mengenali antigen spesifik yang menghasilkan yang namanya antibodi serta membentuk yang namanya imunologis. Contohnya tadi sudah sama seperti karakteristiknya. Selanjutnya kita akan masuk ke inflamasi. Sebenarnya ya, ada di slide. Nah ini, bisa dilihat slide yang bawah. Sebenarnya untuk alurnya sendiri seperti ini. Jadi alur patogenesis sendiri dari cedera sel, reversible, irreversible, kematian, dan juga apoptosis nekrosis sendiri. Jadi kita masuk dulu ke inflamasi. Ini sudah sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya bahwa inflamasi adalah peradangan. Dia merupakan respon biologis kompleks dari jaringan tubuh terhadap cedera, infeksi, ataupun iritan yang bertujuan untuk mengeliminasi penyebab kerusakan dari patogen ataupun toksin. Kemudian dia akan membersihkan sel ataupun jaringan yang rusak itu melalui yang namanya proses penyembuhan atau healing. Jadi inflamasi ini bukan penyakit ya, inflamasi ini bukan penyakit, tetapi mekanisme dari pertahanan tubuh. Mekanismenya sendiri di mana ketika terjadi adanya patogen ataupun cedera, dia akan mengaktifasi sistem imun innate dia, pelepasan pada saat sudah terjadi uh, cedera tersebut, sistem akan teraktivasi sistem imun yang innate dulu. Nah, disinilah terjadi yang namanya, disinilah terjadi pelepasan inflamasi yang ditandai dengan biasanya klasik ya gejalanya, ya rubor, kalor, ataupun dolor, dan juga tumor. Rubor ini kemerahan, kalor, hangat, nyeri, dan lain-lain. Untuk eliminasi yang namanya patogen dan juga kerusakan. Untuk mediator utamanya pada inflamasi itu ada histamin, kemudian ada prostaglandin, ini nyeri dan juga demam. Kemudian ada sitokin, dia ada interleukin 1 ataupun TNF alfa. Ini untuk respon sistemik. Kemudian komplement lisis dari patogen. Nah, proses terjadinya. Jadi cedera jaringan ataupun infeksi ini akan mengaktifkan, tadi seperti Ibu katakan, mengaktifkan sistem imun. Dia akan mendeteksi patogen yang dilakukan oleh makrofag, histamin, dan juga sitokin. Kemudian ada respon vaskular. Di sini juga yang berperan ada si sitokin tadi, kemudian prostaglandin dan juga komplement sehingga dia akan melakukan serangan imun. Di sini ada sel natural killer. Nah, sel imun ini akan menghancurkan patogen dan memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, tanda-tanda klasik tadi yang Ibu katakan ada rubor dan kawan-kawannya, ini eh, menyebabkan nanti akan ada pelebaran dan juga peningkatan dari permeabilitas pembuluh darah yang direkrut oleh sel imun tadi. Nah, sel imun ini akan menghancurkan patogen dan memperbaiki jaringan yang rusak tersebut. Selanjutnya, setelah terjadi inflamasi, maka sel akan melakukan yang namanya adaptasi. Nah, adaptasi ini merupakan perubahan sel yang dapat kembali baik dalam jumlah, ukuran, dan juga fenotip dari aktivitas metabolisme ataupun fungsi menanggapi perubahan lingkungan,
perubahan reversible pada sel sebagai respon terhadap stres untuk mempertahankan yang namanya homeostatis dan kelangsungan hidup. Tujuan dari adaptasi yang dilakukan oleh sel ini yaitu untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, kemudian mempertahankan fungsi sel, dan menghindari yang namanya kerusakan sel. Nah, perlu digarisbawahi jika adaptasi tersebut tidak berhasil, maka dapat menyebabkan yang namanya kerusakan sel. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya tadi, di gambar yang sebelumnya, bahwa jika gagal, berarti akan masuk ke tahap selanjutnya. Sel akan mungkin menuju ke kematian sel. Ini merupakan respon sel terhadap rangsangan fisiologi dan juga patologik uh, dari sel sendiri akan mendapatkan rangsangan secara fisiologi dan juga patologi. Dia akan melakukan adaptasi. Di sini akan melakukan perubahan-perubahan sel dari selnya mengecil atau perubahan tipe selnya ataupun pembentukan tumor. Jika tidak sanggup melakukan adaptasi atau gagal dia melakukannya, maka akan menuju ke kematian sel. Nah, di adaptasi sendiri itu ada atrofi, hipertrofi, metaplasia, dan juga displasia dan neoplasia. Bisa dilihat kalau hipertrofi ini sel akan membesar dalam proses adaptasinya ya. Yang berubah itu adalah intinya, inti selnya. Dia akan membesar. Kalau hiperplasia ini sel akan bertambah jumlahnya. Kalau atrofi dia sel akan mengecil. Kalau metaplasia sel berubah tipe sel. Kita akan bahas ke hipertrofi dulu. Jadi kalau hipertrofi seperti Ibu katakan sel yang membesar sehingga menyebabkan organ juga membesar. Maka akan menyebabkan, kalau dia membesar dia akan menyebabkan apa ya kalau selnya? Kalau sel membesar menyebabkan organ membesar itu apa yang terjadi? Hipertrofi kalau dia membesar. Ya bentuknya seperti apa? Dia akan sedikit bengkak ya. Oh iya, seperti splenomegali seperti itu, Bu. Ya, ya. Kemudian tidak terdapat sel baru, kemudian perbesaran terjadi karena peningkatan jumlah struktur protein dan juga organel sel, kemudian bisa terjadi secara fisiologis ataupun patologis, bisa juga karena stimulus dari peningkatan hormon tertentu. Contohnya perbesaran uterus karena stimulus dari estrogen sehingga terjadi yang namanya hiperplasi dan hipertrofi. Kemudian masuk ke hiperplasi atau replikasi sel, sehingga terjadi penambahan jumlah sel yang membuat organ ini membesar. Hiperplasi secara fisiologi ini menjadi dua, ada yang hormonal hiperplasi, kemudian konsep hiperplasi ini terjadi pada eh, saat sebagian sel jaringan ini terambil. Kemudian atrofi, pengecilan ukuran sel ini disebabkan pertama dia karena sel kehilangan substansi selnya sehingga menyebabkan berkurangnya ukuran organ. Kemudian penurunan dari sintesis protein dan peningkatan degenerasi protein di dalam sel. Kemudian kehilangan inervasi, kekurangan suplai darah, kekurangan nutrisi, kehilangan stimulasi endokrin dan juga aging. Atrofi sendiri memungkinkan terjadi menurunnya fungsi sel, namun bukan merupakan kematian sel karena itu adalah salah satu cara sel untuk beradaptasi, untuk bertahan. Metaplasia, kalau metaplasia perubahan reversibel dari fenotip sel yang digantikan oleh tipe sel yang lainnya, dia untuk bertahan di lingkungan yang menurut sel tersebut ini merugikan, maka dia melakukan ini. Sering terjadi karena iritasi yang secara kronis. Pada kondisi ini, sel mengalami adaptasi digantikan oleh tipe sel yang lain yang bisa lebih eh, bisa menghadapi dari eh, sterosor. Contoh pada perokok ini sel epitel kolumnar ya biasa. Seliatik pada trakea dan bronkis ini digantikan dengan stratified squamous epitel dari sel, bentuk sel. Oke, kita masuk ke cedera. Jadi ketika tidak, ini kita sudah bercerita gagal ya.
sudah gagal diadaptasi tadi sudah gagal. Kalau dia berhasil, dia akan hidup lagi, dia akan kembali seperti semula. Kalau dia gagal, dia akan menuju ke cedera sel sebelum selanjutnya ke kematian sel. Nah, reversible dan juga irreversible. Kalau reversible itu dia masih bisa pulih, artinya kerusakannya ringan. Kalau dia masih pulih berarti kerusakannya ringan. Dia akan kembali ke bentuknya ke normal. Nah, perubahan ringan dan sementara, kemudian fungsi selnya masih dapat kembali normal, tidak ada kerusakan permanen terhadap membran dan juga inti. Mungkin cirinya akan ada pembengkakan atau perubahan lemak. Sedangkan kalau irreversible, dia berat dan permanen sehingga kehilangan kemampuan untuk memperbaiki dan berakhir pada yang namanya kematian sel. Cirinya kerusakan pada membran sel, kemudian kerusakan inti, kemudian kebocoran dari inti sel tersebut. Jadi kalau sudah irreversible, dia akan menuju ke yang namanya kematian sel. Nah, setelah menuju ke kematian sel, ada dua tadi ya, ada apoptosis dan juga nekrosis. Kalau yang apoptosis ini terprogram dan juga terkendali, mungkin ada yang bisa jelaskan apoptosis nekrosis ini, apa maksudnya terprogram, terkendali. Kalau yang nekrosis ini tidak terprogram, kayaknya Ibu sudah pernah jelaskan kemarin ya waktu di blog berapa ya pertemuan kita Satu itu. titik empat Ibu. Iya, 14. Coba mungkin di flashback, di flashback lagi. Nah, coba bagus. Baik Ibu, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke, sangat jelas. Baik Ibu, jadi mungkin saya akan menjelaskan maksud dari artinya terprogram dan terkendali dengan tidak terprogram dan juga patologis. Jadi yang dimaksud dengan terprogram itu adalah kematian sel yang memang disengaja oleh sel itu sendiri karena dia mendeteksi adanya suatu perubahan yang tidak dapat dia perbaiki. Mm-mm. Misalkan di saat dia mengalami proses yang kita tahu seperti misalkan gap one menuju sintesis DNA sebelum dia memasuki fase mitosis, jadi dia akan menggunakan misalkan seperti adanya P53 yang dimana dia anti tumor, yang dimana ketika dia mendeteksi adanya perubahan yang tidak dapat dia perbaiki, maka dia akan merilis yang namanya sebuah enzim kuno gitu, yang dimana itu dikenal dengan istilah Bax atau bug, yang dimana dia akan menyebabkan si perilisan BCL ini akan menyebabkan keluarnya dari cytokrom C dari mitokondria menuju ke bagian luar dari sel yang nanti dia bertemu dengan yang namanya kaspase. Nah, oleh perintah kaspase ini akan diadakan yang namanya apoptosis dan bisa terlihat kalau di bagian selnya itu dia seperti ciri-ciri yang tertera tidak terbentuk badan apoptik, kemudian juga tidak ada inflamasi dan tidak ada inflamasi ini yang menjadi inti pembedanya begitu. Karena nekrosis Mm-mm. tidak diikuti dengan inflamasi akut. Nah, kemudian juga di sini bisa terlihat bahwa selnya intinya terprogram, jadi tidak ada bentuk sel lain yang kena permasalahan juga hanya sel di bagian itu saja gitu. Kalau nekrosis itu dia tidak terprogram dan kondisinya itu pasti disebabkan oleh hal patologis. Nah, hal itu sendiri disebabkan oleh mungkin keberadaan dari gen pengaturnya yang tidak menyadari adanya perubahan itu. Kenapa? Karena gennya juga termutasi begitu. Jadi ketika kerusakannya terlalu parah sehingga sel itu sendiri tidak dapat memprogram dirinya, misalkan seperti itu karena gen penyusunnya juga rusak, maka dia akan mengalami yang namanya apoptosis. Mm-mm. Apoptosis ini lingkupnya besar, jadi berbagai sel di sekitarnya juga terkena dan dari bagian ciri-cirinya itu bisa terlihat di sana juga selnya membengkak dan membrannya pecah. Nah, jadi dia akan mengenai bagian-bagian sekitarnya dan itu ada beberapa jenis. Ada yang seperti liquid, jadi liquefaction necrosis, kemudian juga ada yang padat koagulatif, kemudian juga dia ada yang seperti keju, caseus. Jadi nanti kalau dilihat seperti di organ paru yang membusuk itu karena orang perokok atau kanker itu pasti ada kayak keju gitu warna kuning-kuning. Mm-mm. Nah, seperti itu juga caseus atau yang gabungan keduanya dari caseus bagian yang padat, yang liquefaction tadi juga sama koagulatif juga ada contoh necrosis mungkin segitu. Oke. Eh, di sini Ibu kasih tanda lebih mudahnya. Terima kasih bagus ya, sudah sangat lengkap. Jadi lebih mudahnya kalau yang APO itu artinya aman, proses, terorganisir gitu. Kemudian kalau NEK, kita singkat ya nekrosis, dia tidak terkontrol tadi. Kemudian ada explosion dan juga kerusakan gitu. Gitu ya.
agar kita lebih mudah memahami gitu. Kalau apoptosis, seperti dijelaskan oleh Bagus sendiri, kematian sel oleh sel itu sendiri tadi sudah sempat disinggung, disebabkan oleh growth factor atau DNA sel atau protein yang dihancurkan dengan maksud untuk perbaikan. Gitu. Memiliki karakteristik sel di mana sel inti sel mengalami pemadatan dan tidak terjadi kerusakan membran sel. Kemudian apoptosis ini memerlukan sintesis aktif dari RNA dan juga protein yang merupakan suatu proses yang memerlukan energi. Nah, kematian sel yang terprogram atau pengukuran sel dan juga pengontrolan ukuran sel dan juga jumlah sel. Kalau apoptosis dia sel hilang secara berlebihan itu disebut atrofi, kemudian apoptosis kalau sel menumpuk secara berlebihan itu neoplasia. Ini diaktifkan dan juga dicegah oleh faktor tadi untuk penghambat apoptosis itu ada growth factor, kemudian ada sel matrix, stereoisex, beberapa protein virus itu juga termasuk. Kemudian penyebabnya itu ada penarikan dari growth factor, kemudian hilangnya perlekatan matriks, kemudian kortisol, beberapa virus, kemudian ada juga yang namanya radikal bebas. Oke, selanjutnya ini adalah gambar yang menunjukkan tahapan molekuler dan morfologis dari apoptosis, yaitu suatu bentuk kematian sel yang terprogram dan sangat terkontrol, yang dimana prosesnya ini diawali oleh ketidakseimbangan antara sinyal dari proaktif, sinyal proaktif, pro-apoptopi dan juga anti apoptotik gitu. Nah, peningkatan faktor dari indusar seperti kerusakan DNA, stres oksidatif, atau eh, deprivasi dari growth factor yang disertai dengan penurunan inhibitor yang akan menggeser sel menuju jalur apoptosis. Nah, dalam konteks molekuler, kondisi ini sering berkaitan dengan aktivasi jalur instruksi melalui yang namanya mitokondria maupun melalui jalur ekstresi melalui yang namanya DET reseptor. Secara struktural, sel kemudian akan mengalami perubahan eh, berupa penyusutan dari ukuran sel sendiri atau sel shrinkage diikuti dengan perubahan membran yang membentuk blooming. Di sini penting untuk ditekankan bahwa integritas membran sel ini tetap terjaga pada tahapan yang ini ya, pada tahapan ini. Kemudian sehingga di sini tidak terjadi yang namanya pelepasan isi sel ke lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya sel akan terfragmentasi menjadi apoptosibadis, yaitu vesikel kecil yang mengandung komponen sitoplasma dan fragmen inti apoptotik body. Kemudian dikenali dengan sel fagositosis melalui ekspresi sinyal atau yang ekspresi sinyal ITMI, pernah dengar nggak ekspresi sinyal ITMI gitu, makan seperti fosfatidiliserin pada permukaan sel. Nah, yang jadi pertanyaan, loh, ini videonya mati. Nah, yang jadi pertanyaan pada proses ini kira-kira apa yang terjadi eh, ketika hmm, apa yang terjadi jika apoptosis ini jumlahnya ini terlalu meningkat? Gimana? Ada yang mau jawab? Hmm. Albert, silakan.
Jadi apa yang terjadi jika apoptosis ini terlalu meningkat gitu? Kan harusnya dia terkontrol ya kan, terkendali. Nah, kalau dia terlalu meningkat gimana kira-kira? Silakan Albert. Oke, baik Bu. Jadi bertanya dari Ibu, kalau misalkan apoptosisnya itu meningkat, apa yang terjadi, Bu? Seperti itu Hmm, ya, Bu? iya. Oke, jadi kalau apoptosisnya itu meningkat, otomatis kerja dari sistem imun kita, tubuh manusia itu akan bekerja lebih berat daripada yang semestinya seperti itu. Dimana kan kalau pada apoptosis sendiri kita perlu memahami dia itu fase di akhirnya itu berbeda dengan nekrosis seperti itu. Untuk apoptosis sendiri, dia itu kan kalau pecah selnya itu dia akan masih berbentuk kantung-kantung kecil seperti itu ya, bentuk seperti vesikel. Lain halnya dengan nekrosis, di mana kalau nekrosis dia itu eh, terpecah belah, malah dia mengeluarkan isi dari sel itu sendiri, yang mana kita ketahui bahwa isi dari sel itu tidaklah aman bagi tubuh sepenuhnya karena di dalam sel itu kan juga banyak enzim-enzim, kemudian juga berbagai zat radikal bebas yang tentunya sifatnya oksidatif terhadap tubuh kita. Nah, jadi kalau misalkan apoptosisnya itu meningkat, konklusi akhirnya adalah dia itu pasti meningkat juga aktivitas dari terutama makrofag di tubuh kita untuk membersihkan sisa-sisa debris dari sel-sel yang telah mati itu. Namun reaksinya tidak akan setinggi atau setinggi seperti nekrosis karena kan nekrosis itu dia itu zat oksidatifnya itu tersebar dan malah merusak sel-sel di sekitarnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Albert. Coba Komang Madiah, Trile, Mai, Maida ya? Maaf, maaf, Ibu salah. Komang Maida Tri Lestari, coba di ringkas apa yang dijelaskan sama Albert tadi. Oh, hilang. Coba Wulan Rahmania, silakan Baik, Wulan. saya ingin menyampaikan yang lebih ringkas dari apa yang disampaikan oleh Albert. Eh, Sepaham saya itu kalau apoptosis terlalu meningkat itu menyebabkan terlalu banyaknya sel yang mati sehingga jaringan akan kehilangan sel-sel yang penting. Kemudian di situ menyebabkan fungsi organ terganggu. Dari sepaham saya seperti itu. Terima kasih, Oke, Ibu. oke, terima kasih. Jadi, apabila apoptosis ini terjadi secara berlebihan, maka akan terjadi kehilangan sel secara patologis yang dapat mengganggu keseimbangan dari jaringan. Gitu. Sel-sel yang seharusnya dipertahankan justru mengalami kematian sehingga menyebabkan penurunan jumlah sel dan berujung pada atrofi serta disfungsi dari organ. Nah, kondisi ini sering ditemukan pada biasa penyakit yang degeneratif seperti gangguan neurodegeneratif yaitu di mana kematian neuron yang berlebihan itu menyebabkan penurunan fungsi dari kalau neuron berarti bercerita tentang sistem saraf. Jadi sistem sarafnya ini terganggu di sini. Fungsinya akan terganggu akan mengalami penurunan fungsi dari sistem saraf. Nah, dengan demikian jadi apoptosis yang berlebihan juga sama bahayanya dengan apoptosis yang tidak apa ya, yang tidak adekuat karena keduanya mengganggu yang namanya homeostasis dari jaringan gitu ya. Nah, kalau begitu, kalau kita bercerita tentang apoptosis lagi, sebelumnya kita sudah bahas tentang kanker kan? Nah, bagaimana hubungan dari apoptosis dan kanker sendiri?
Coba ah, Ibu mau cus ya, pilih ya. Stop share dulu deh biar Ibu lihat wajahnya semua on cam kan. Ah, maaf ya, suara Ibu bindeng ya. Lagi pilek. Coba Dita Pratista. Langsung senyum dia. Baik, Bu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan Hmm. pengetahuan saya mengenai hubungan dari apoptosis sama kanker itu sendiri. Kalau dari PPT yang waktu itu Ibu berikan, yang saya dapat pelajari itu, kalau misalnya apoptosis itu tidak terjadi pada sel kanker yang seharusnya itu harusnya dilisiskan gitu loh, Bu. Jadi mereka tuh sengaja mengeluarkan beberapa sitokin lah bisa dibilang, itu yang akan membuat mereka tuh tidak apoptosis. Jadi mereka malah jadi berkembang dan tidak sama sekali lisis. Segitu sih pengetahuan saya, Bu. Oke, terima kasih Dita. Em, Setelah Dita, mau ini aku sengaja pilih yang cewek ya. Ini kayaknya ceweknya Luna, coba Luna Fatin. Bener kan Ibu sebut namanya? Benar, Bu. Oke, silakan Luna. Sepengetahuan saya, Bu, kalau Mm-mm. kanker itu bakal terjadi kalau apoptosis gagal bekerja. Jadinya sel yang rusak atau bermutasi akan tetap hidup dan berkembang jadi tumor. Seperti itu, Bu. Oke, oke, terima kasih Dita dan juga Luna. Oke, bagaimana hubungan apoptosis dengan kanker? Jadi dalam konteks kanker, jadi apoptosis ini memiliki peran yang penting sebenarnya sebagai mekanisme eliminasi sel yang abnormal di awal, gitu. Jadi pada kondisi normal, sel yang mengalami kerusakan DNA akan diarahkan untuk menjalani yang namanya apoptosis guna mencegah yang namanya proliferasi sel yang eh, berpotensi menjadi ganas, gitu ya istilahnya ya awamnya ya. Namun pada sel kanker mekanisme ini terganggu sehingga sel mampu untuk menghindari dalam kasus konteks kanker ya. Jadi sehingga sel ini mampu menghindari yang namanya apoptosis tadi yang harusnya dieliminasi di awal nih. Tapi dia mampu menghindari ini. Nah, hal ini dapat terjadi akibat yang namanya mutasi pada gen pengatur yang kemarin kita bahas. Ada yang ingat gen apa seperti apa? P berapa kemarin? P53, Ibu. Ya, P53 atau peningkatan ekspresi protein dari anti-apoptosis seperti BCL2. Nah, akibatnya sel-sel abnormal tetap bertahan hidup dan terus berproliferasi tanpa kontrol yang pada akhirnya membentuklah massa tumor. Nah, oleh karena itu, kegagalan apoptosis ini merupakan salah satu ya kita katakan hallmark utama ya dari kanker. Nah, kalau begitu, satu pertanyaan mungkin lagi ya. Satu pertanyaan. eh Tadi kan di slide Ibu ada tertulis ya kalau yang apoptosis tidak menimbulkan, tadi sempat disinggung juga oleh Bagus, kalau apoptosis itu dia tidak menimbulkan inflamasi, sementara neokrosis iya. Why? Mengapa itu terjadi? Em, ada yang mau sebelum Ibu cus? Putri Azmi.
Prameswari Putri Azmi. Silahkan, Dek. Baik, Ibu, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Oke, terdengar. Baik, Bu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Azmi dengan 3 digit NIM terakhir itu 076. Berdasarkan sepemahaman saya dari yang saya baca juga dari buku beberapa sumber referensi, sebenarnya yang menyebabkan inflamasi pada saat nekrosis atau kerusakan jaringan yang patologis seperti itu ya, Bu. Itu tuh disebabkan karena membran selnya itu sendiri ketika terjadi nekrosis itu hancur gitu, Bu. Berbeda dengan apoptosis yang dia itu kan nggak hancur membrannya. Sedangkan kalau misalkan di nekrosis itu sendiri, karena si membrannya ini hancur, yang di mana di dalam membran ini kan bisa aja terdapat bakteri ataupun hal-hal yang berbahaya seperti itu, Bu, bagi sel tubuh, bagi sel manusia. Jadi ketika membran itu lisis atau hancur, jadi itu bisa menyebabkan peradangan pada sel tempat itu sendiri. Mungkin segitu nampak pemahaman saya. Oke, good. Jadi perbedaan utama antara apoptosis dan neokrosis itu dalam hal inflamasi itu terletak pada integritas dari membran sel dan juga mekanisme dari eliminasi sel. Nah, oleh karena itu apoptosis ini sering, kalau kalian pernah dengar itu sering disebut sebagai eh, apa ya, silent cell death. Ya, silent cell death. Kalau yang neokrosis dia kan bersifat proinflamasi ya. Oke, kita lanjut. Hmm, Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat, Dek? Sudah, Ibu. Terlihat, Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran dari histopatologi apoptosis pada hepatosit yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis. Kita sebagai contoh saja ya. Secara morfologis di sini tampak sel mengalami yang namanya, kurang jelas sih sebenarnya, Ibu sudah berusaha mencari yang jelas, tapi tidak menemukan ini. Oke, eh sampai di mana tadi Ibu ngomongnya? Ya, secara morfologis tampak sel mengalami pengecilan ukuran ya, atau sel shrinking, shrinking, shrinkage yang merupakan salah satu ciri utama dari apoptosis. Jadi sitoplasma terlihat lebih eosinofilik atau berwarna merah terang yang menunjukkan peningkatan dari densitas protein akibat degradasi komponen intraseluler. Nah, selain itu, nukleus tampak mengalami kondensasi atau pignosis yang menandakan terjadinya yang namanya fragmentasi DNA secara apoptosis, berarti terprogram. Hmm. Gambaran ini dikenal sebagai apoptotic body, atau pada jaringan hati sering disebut dengan Von-Killman body, yang sering ditemukan pada hepatitis virus, terutama hepatitis yang sudah akut. Secara patogenesis, apoptosis ini tidak terjadi secara langsung, tetapi akibatnya itu akibat dari efek dari sitopatik virus, melainkan lebih banyak dimediasi oleh respon imun, itu khususnya oleh sel T sitotoksi yang mengenali dari hepatosit terinfeksi dan menginduksi dari apoptosis melalui yang namanya jalur caspase. Nah, dari gambaran ini menunjukkan bahwa kerusakan jaringan pada hepatitis akut tidak hanya disebabkan oleh virus itu sendiri, tetapi juga ya respon imun tersebut terhadap sel yang sudah terinfeksi gitu. Kita lanjut ke neokrosis. Neokrosis terjadi kerusakan membran lisosom seperti yang dijelaskan, kemudian mengeluarkan enzim ke sitoplasma dan menghancurkan sel. Isi sel keluar dikarenakan kerusakan membran plasma dan mengakibatkan reaksi inflamatori. Nah, nekrosis adalah pathway
yang secara umum terjadi pada kematian sel yang diakibatkan oleh uh, istemia, keracunan, infeksi, ataupun trauma. Bisa dilihat di gambar ini adalah gambaran perjalanan suatu sel yang dari normal, bagian atas bisa dilihat, kemudian mengalami kematian sel tergantung pada derajat dan durasi cedera yang dialami. Di semester sebelumnya ini ada di slide Ibu, ya kan? Eh, Pada bagian paling atas, bisa dilihat pada bagian yang paling atas ini merupakan kondisi normal dengan struktur organel yang masih utuh dan fungsi selnya ini berjalan dengan baik ya, karena dia masih normal. Kemudian, ketika sel mengalami cedera, misalnya akibat yang namanya hipoksia, toksin, ataupun infeksi tadi, maka sel akan masuk ke tahap cedera reversible. Sorry. Cedera reversible. Nah, pada fase ini perubahan yang terjadi maka dapat dilihat kembali normal apabila penyebab cederanya dihilangkan. Kita masuk ke cedera reversible. Ciri utama bisa dilihat sesuai gambar, dia akan mengalami yang namanya cell swelling atau pembengkakan, kemudian pembengkakan retikulum endoplasma, mitokondria, kemudian clumping kromatin juga terjadi karena ada yang namanya gangguan dari pompa ion, misalnya natrium, kalium, eh, dan kawan-kawannya. Nah, kemudian air masuk ke dalam sel yang menyebabkan sel akan membengkak. Masih bisa pulih atau recovery jika stres ini dihilangkan. Nah, ini adalah titik kritis jika stimulasi dihentikan. Sel dapat kembali ke kondisi normal eh, apabila ditunjukkan ini, jika dia recovering maka dia akan kembali normal. Ini seperti tanda panahnya. Kemudian kalau irreversible, nah jika cedera ini berkelanjutan, nah perubahan penting yang harus diperhatikan di sini jika terjadi perubahan penting yang harus diperhatikan yaitu kerusakan berat dari mitokondria, kemudian pecah si lisosomnya. Sini lisosomnya, kemudian ada mitokondrianya. Kemudian kehilangan dari ribosom, kerusakan membran, kerusakan membran sel. Artinya, sel ini tidak bisa hidup kembali. Maka tahap selanjutnya dia akan neokrosis atau kematian sel. Pada bagian bawah gambar ini menunjukkan neokrosis dengan ciri khas itu dia membran selnya rusak. Di sini isinya keluar, fragmentasi membran dan juga nukleus. Nah, pembengkakan dari organel berat dan inflamasi terjadi di sini. Pada tahapan ini, sel akan mengalami kerusakan membran yang menyebabkan kebocoran isi sel ke jaringan sekitar. Hal ini juga yang akan memicu yang namanya inflamasi, yang merupakan ciri khas dari nekrosis. Dari gambar ini juga menekankan bahwa hasil akhir dari cedera sel ini itu juga ditentukan oleh keseimbangan antara kemampuan adaptasi sel dan beratnya stimulasi dari cedera tadi. Kalau dia masih recovering, dia akan kembali normal. Tapi kalau dia tidak sanggup recovery, maka dia akan menuju yang namanya neokrosis. Ini adalah perbedaan dari uh, nekrosis dan juga apoptosis dari aspek ukuran, inti sel, membran, isi, dan inflamasi, serta peran fisiologi dan juga patologisnya. Nah, ini adalah dua jalur kematian sel, yang dimana itu ada neokrosis di bagian kiri, kemudian ada apoptosis
apoptosis di bagian kanan. Yang keduanya berawal dari yang namanya sel yang normal, namun memiliki mekanisme atau karakteristik morfologi dan konsekuensi biologis yang sangat berbeda. Bisa dilihat di bagian kiri, pada sisi kiri, kita melihat proses neokrosis yang diawali oleh cedera, dari cedera sel, kemudian pada tahap awal, sel akan mengalami cedera yang namanya reversible yang ditandai dengan pembengkakan atau swelling sel tadi akibat gangguan pompa ion tadi yang katakan ada natrium ataupun kalium. Nah, hal ini menyebabkan akumulasi natrium dan air di dalam sel. Selain itu, tampak pembengkakan retikulum dari retikulum endoplasma dan mitokondria serta munculnya membran Blebs atau ini mencerminkan dari kerusakan membran itu sendiri. Jika stimulus cedera berlanjut, maka sel memasuki fase cedera yang irreversible. Nah, pada tahap ini terjadi kerusakan berat pada yang namanya mitokondria yang ditandai dengan munculnya amorphous namanya ya, amorphous desintes serta pecahnya lisosom yang melepaskan enzim dari hidrolitik ke dalam sitoplasma. Nah, kerusakan membran plasma menjadi titik kritis biasanya atau poin atau biasa disebut itu point of no return serta menyebabkan kebocoran isi sel ke lingkungan ekstraseluler. Akhir dari proses ini adalah nekrosis, di mana terjadi eh, disintegrasi dari membran sel, organel, dan juga inti, serta ada juga pelepasan inti sel ke jaringan sekitar. Hal ini akan memicu respon inflamasi dari komponen intraseluler dikenali dengan danger, biasa disebut danger AMP, kalian bisa cari. Kalau tidak salah ingat Ibu ya, associate molecular patterns deh oleh sistem imun sendiri. Sebaliknya bisa dilihat pada sisi kanan, itu yang bagian apoptosis, yaitu kematian sel yang terprogram dan terkontrol. Nah, proses ini diawali dari sinyal intrinsik maupun ekstrinsik yang mengaktifkan tadi jalur caspase, serta morfologis tahap awal ditandai dengan kondensasi kromatid atau pinoksis, serta pembentukan membran Blaming. Nah, selanjutnya di sini biasanya selanjutnya di sini sel akan mengalami fragmentasi. Dia akan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan apoptotic body. Nah, fragmen ini dia akan tetap terbungkus membran sehingga isi sel tidak keluar dari lingkungan sekitar, berbeda tadi yang terjadi pada neokrosis. Nah, sel fagositosis kemudian melalui sinyal-sinyal tadi di permukaan, eh, dia akan segera difagosit tanpa menimbulkan respon inflamasi tadi. Sebenarnya kalau perbedaan mendasar kedua proses ini terletak pada integritas dari membran dan juga respon inflamasinya ya. Pada neokrosis kerusakan membrannya menyebabkan inflamasi, sedangkan pada apoptosis itu membrannya tetap utuh sehingga proses berlangsung secara silent tanpa uh, inflamasi. Nah, secara fisiologi sendiri, apoptosis ini berperan penting dalam mm, menjaga yang namanya keseimbangan homeostasis dari jaringan dan juga eliminasi sel. Atau di sini mengeliminasi sel dalam artian sel yang sudah rusak atau yang sudah terinfeksi. Nah, sebaliknya neokrosis ini umumnya merupakan respon dari em, dikatakan dia respon dari cedera, cedera berat tadi yang Ibu katakan ada iskemia, toksin, dan juga trauma. Itu kali ya perbedaan pemahaman antara neokrosis dan juga eh, apoptosis. Kalau untuk tipe-tipenya nanti kalian bisa baca di sini kalau untuk tipe neokrosis bentuknya. Mungkin sebagai penutup, satu pertanyaan. Jika Anda menjadi sel dalam tubuh
faktor apa yang menentukan apakah Anda akan bertahan, beradaptasi, atau mungkin mati? Kita. Ada yang mau menjawab? Bagus, anak Agung bagus. Jadi Bu, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke? Baik, jadi dari apa yang saya pahami tadi, apa yang menjadikan faktor bahwa saya sebagai sel akan tetap bertahan, atau yang dikenal dengan istilah reversible, nanti penyakitnya atau irreversible, maka itu tentu dilihat dari kerusakan yang dialami. Apakah kerusakannya itu membuat sel itu masih mampu untuk beradaptasi atau tidak? Karena apabila kerusakan yang dialami sel itu berlebihan, bahkan hingga sampai memecahkan membran dari sel, maka tentu saya tidak akan bertahan atau mengalami istilahnya irreversible begitu, yang nanti akan mengarah kepada dua jalur, apoptik dan juga nekrosis. Apoptik ini apabila saya masih bisa mengatur atau memiliki kemampuan untuk mengatur kapan saya mau mati. Misalkan tadi di sel itu dia memiliki masih gen P53 sebagai tumor supresor, kemudian juga dia punya ABCA gen yang membaca, kemudian juga ada MDM seperti itu yang mengatur, meregulasi. Ketika saya masih memiliki kemampuan itu, tentu saya akan melaksanakan yang namanya apoptik, yang nanti membentuk badan apoptik dan tidak menyebabkan kerusakan kepada teman-teman saya. Tapi apabila nanti saya tidak dapat mengatur itu karena kemampuan saya dihilangkan, karena misalkan ada suatu peristiwa yang merusak bagian DNA saya yang mengatur hal itu, seperti virus, kemudian tadi disebutkan juga terkait faktor-faktor yang lain, karena DNA-nya rusak, saya tidak bisa mengatur, maka saya akan mengalami yang namanya nekrosis. Yang dimana nekrosis ini menyebar ke sel-sel yang lain karena dia intinya itu pecah dan tidak teratur. Nah, karena hal itu akan disertai dengan peristiwa inflamasi, dengan berbagai jenis peristiwa lanjutan lainnya yang menentukan jenis dari nekrosis yang saya alami begitu. Mungkin Oke. sekian. Ya, tergantung kerusakannya dulu ya. Terus proses yang dialami dalam tahap selanjutnya untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Gitu. Oke, satu jawaban lagi mungkin dari Gede Widya. Baik, terima kasih kesempatannya, Bu. Ya, Eh, jadi perkenalkan nama saya Gede Widya dengan 3 unit terakhir 015. Dari apa yang dijelaskan oleh Agung sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi mungkin saya akan sedikit menyimpulkan saja terkait dengan apa yang saya pahami. Jadi ketika saya menjadi sebuah sel dan apa yang saya harus lakukan, apakah saya akan bertahan, apakah saya akan beradaptasi dan juga akan memilih untuk nekrosis atau apoptosis itu tergantung juga penyebabnya seperti apa yang dikatakan oleh Bagus begitu. Kalau memang penyebabnya ini memang sangat fatal sekali yang mempengaruhi bagaimana sistem kekebalan yang saya miliki yang memungkinkan saya tidak bisa untuk beradaptasi kembali atau mungkin bertahan, saya akan melakukan apoptosis ataupun nekrosis dan apoptosis ataupun nekrosis ini juga akan bergantung juga bagaimana tingkat keparahan terjadi. Jika seumpamanya tingkat keparahan atau infeksi yang menyerang saya ini itu tidak bisa saya handle begitu, kemungkinan saya akan nekrosis yang menyebabkan yaitu pelepasan faktor-faktor proinflamasi seperti sitokin proinflamasi dan juga melepaskan berbagai macam komponen yang memicu adanya inflamasi di daerah-daerah tertentu seperti itu. Jika memang eh, penyebab utamanya ini bisa saya handle, saya akan melakukan apoptosis guna mencegah terjadinya inflamasi daerah tertentu yang ada di dalam tubuh seseorang. Terima kasih, Bu. oke, terima kasih. Jadi, pada akhirnya sebenarnya nasib sel adalah cerminan dari kemampuan untuk mempertahankan homeostasis itu di tengah tekanan dari lingkungan-lingkungan sekitar, dari eksternal maupun internal sendiri, di luar sel maupun di dalam sel. Oke? Tidak, sorry, di luar ataupun di dalam tubuh kita. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya.